Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro akan menjelaskan tentang PP yang mendalam supaya kalian pahami. Jangan blekutakan mulu, mengeluh mulu. Ketika turun saya pecah, saya bongkar di sini supaya kalian paham. Akan tetapi kalian tetap dior, riset sendiri. Dalam dunia investasi apapun pasti ada resiko. Apalagi kripto yang resikonya sangat tinggi. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Jadi dalam kripto itu jangka waktu long invest yang pemenang. Sebetulnya yang saya sampaikan untuk kalian dari tahun 2023 itu PP udah cuan banyak dan termasuk pemenang. Cuma yang masuk-masuk di pucuk sabar, nunggu fase berikutnya pump kembali. Di sini Mas Bro akan berbicara dengan fakta tanpa tipu-tipu kalian, tanpa kibul-kibul kalian. Hati-hati ya, yang nggak sabaran kalian itu harus melihat lebih luas lagi. Apakah meme coin lain semua ngaceng? Apakah meme coin lain semua bikin cuan? Apakah sekarang ada meme coin yang lagi terbang? Semua turun, semua kendor, semua bahkan rupul ataupun scam jadi abu. Jangan kalian remehkan dan dianggap enteng koin PP ini. Karena koin yang tanpa fundament yang bagus, tanpa ada backing orang besar, tanpa ada komunitas yang besar secara aktif, koin itu kelamaan lama-lama akan jadi tai. Ini benar fakta, agak jorok dikit saya sampaikan di sini, saya tegaskan untuk kalian semua. Ya, PP ini jangan kalian ragukan, bermasa panjang. Ya, akan bikin kalian cuan asal kalian sabar. Kalian lihat koin Aster walaupun kendor turun begini, saya kasih harga 7.000 waktu masuk pertama. Sekarang jelas sudah cuan banyak walaupun dibanting. Kalian tahu yang satunya koin XPL Plasma hancur-hancuran jadi debu. Katanya real project, investor nggak ada yang berani masuk karena ada koin yang belum beredar. Unlock koin itu nanti sampai tahun 2026 pasokannya masih berjibul. Kalau investor masuk, kemudian nanti suplai yang beredar unlock diluncurkan kembali, maka bahaya, harga akan jatuh. Bisa juga disikat sama depnya, bisa saja. Kita nggak tahu depnya benar atau enggak. Tapi koin yang ada ini untuk perbandingan saja supaya kalian berpikir untuk secara bisa sedikit menganalisa, jangan hanya taran turun saja. Kalian lihat Aster. Kenapa saya bahas dari harga 7.000 kemudian pump menjadi 40.000 lebih, kemudian turun lagi dan juga tidak sampai menyentuh harga dasar. Saya infokan 7.000, sekarang masih ada di 15.000. Kenapa? Ada orang besar GZ di balik belakang layar yang mendukung Aster dan selalu buyback kembali kalau ada yang jual. Beda dengan Plasma yang katanya didukung sama Tether, tapi nggak tahu juga faktanya seperti apa. Ternyata bikin kendor. Tapi yang punya Plasma jangan khawatir, karena itu bibit baru, bibit unggul yang mengatakan bahwa Plasma adalah blockchain, project blockchain yang tanpa gas fee, khusus untuk stablecoin. Bisa jadi proyek akan digarap ke depan karena berbagai macam yang baru, yang blockchain yang dibutuhkan untuk USDT ataupun stablecoin. Maksudnya stablecoin yang baru sangat banyak sekali, tidak terhitung bermunculan, pasti membutuhkan blockchain seperti Plasma. Ya, untuk long invest ini kan koin baru listing kemarin-kemarin, bulan kemarin. Artinya kita untuk 1 tahun ke depan atau fase berikutnya. Contohnya sama, ketika PP baru listing juga kondisinya pump sesaat kemudian hancur. Pada waktu itu nggak ada yang mau masuk karena juga masih awal. Peredaran suplainya belum beredar semua. Tapi setelah kemudian mendapatkan investor, suplainya sudah beredar semua. Disitulah nunggu waktu akan pump kembali. Juga seperti ini nanti koin PP dan Plasma kalian tunggu ya. Plasma kalian tunggu untuk mendatang. Jadi untuk fase ataupun siklus berikutnya. Saya jelaskan kalau kalian nggak percaya, koin-koin lain mana yang sampai sekarang terbang tinggi, nggak ada, hancur semua ya.
kita sabar, tunggu sampai likuiditas besar masuk tahun 2026. Ini semua manipulasi, semua dikontrol, semua dikendalikan. Ya udah, saya sampai jeleh, saya bosen ngatain, memberikan info untuk kalian semua. Tahun 2020 itu enggak masuk akal, harganya ancur-ancuran. Kalau tahun 2021 PAM gila-gilaan. Ini sama terjadi seperti ini. Kalian harus ngerti, kalau nanti tahun 2026 PAM gila-gilaan, kalian baru percaya setelah PAM dan infonya mirip tahun 2017 di kuartal pertama, di awal tahun baru PAM gila-gilaan. Sabar, sabar dikit. Dan untuk tahun depan, saya infokan untuk kalian, jangan coba-coba masuk meme coin yang asal-asalan. Cukup sudah, tutup meme coin. Mending kalian ke depan masuk BTC. Cuan BTC bisa masuk ETH, BNB, Solana yang jelas-jelas saja. Untuk PP holding sampai kalian cuan ya. Kita akan lanjut info-info untuk kalian. Oke, jangan remehkan PP. Oke, jangan remehkan PP. Ini direkturnya, debtnya maksudnya debtnya itu menyampaikan bahwa ini akan jadi besar ke depan. Kita lihat yang lagi dipromokan ini, MonPay. Kita lihat MonPay, 99,98% penurunan, 100% penurunan, 99,99% penurunan. Ini rupul kawan, ini rupul aja dipromokan. Ini pasti banyak makan korban di luar sana. Hati-hati, inilah salah satu koin yang kalian anggap PP remeh. PP rankingnya masih ada di berapa? Di 43. Kapitalisasi masih besar. Ini coba lihat, 98%, 100%. Dan kalian ketika ketik MonPay bukan satu, banyak. Ya, bingung kalian akan beli. Kalau PP kan satu, kalau PP yang lain udah palsu semua. Rankingnya di berapa ratus topan ataupun ribu. PP ini masih oke. Sabar, tunggu waktunya saja ya. Terima kasih ya, santai-santai, slow. Kita harus sabar, rezeki tidak akan kemana ya. Rankingnya masih di 43, market cap masih di atas 30 triliun. Ordernya meningkat, nggak perlu takut. Ini sekali lagi sangat menarik perhatian pasar saat harga stabil di dekat zona dukungan kritis, memunculkan pertanyaan apakah konsolidasi baru-baru ini dapat mendahului pergerakan teknis yang signifikan. Mungkin kita akan tahu sendiri bahwa PP banyak yang memprediksi ke depan tidak koin sembarangan ya. PP harga PP koin memantul dari dukungan kunci saat PP mengincar penembusan di atas resistensi 0,005. Itu yang kita tunggu-tunggu. Sabar ya. Jadi PP sekali lagi menarik perhatian pasar karena harganya stabil di dekat zona support kritis, menimbulkan pertanyaan tentang apakah konsolidasi baru-baru ini dapat mendahului pergeseran teknikal yang signifikan. Kita harus sabar, tahu ya, kemungkinan seperti ini kawan ya, mudah-mudahan akan seperti ini ya. Namanya juga analisis. Ini menunjukkan bahwa mungkin akan ada yang telah diidentifikasi belum gelombang waktu yang lebih tinggi, menekankan penting manajemen risiko posisi yang disiplin ya. Para analis teknikal dan titik tertinggi baru pertama dalam beberapa minggu ya, kita bersabar ya. Kita lihat juga info yang menarik untuk ETH. ETH juga kelihatannya akan ngepam lagi kawan ya. Kita akan lihat di news ini, kita akan lihat di ETH-nya. Mudah-mudahan ETH juga pam karena banyak info terbaru tentang Ethereum yang mungkin bisa mendongkrak daripada harga ya. Tenang saja ya, ini ada apa namanya, harus kita pantau ETH ya. ETH harus kita pantau, yang mungkin juga akan melonjak kuat ya.
kita harus yakin dan sabar, nggak usah buru-buru, tunggu waktunya. Ini info yang menarik menurut saya untuk Ethereum. Bentar kapan? Kok jadi gede gini? Ethereum menuju 5.000 peluang investasi menjelang tahun 2026. Kalau waktunya uang sudah masuk ya pam-pam saja ya. Ethereum salah satu mata uang kripto terkemuka. Saat ini diperdagangkan 35% di bawah harga tertinggi sepanjang masa sebesar 4.954 yang dicapai pada Agustus lalu. Artinya hanya turun 35%, BTC turun 30%, sama. Jadi nanti masuknya ETH, BTC untuk ke depan. Jangan sampai terkecoh koin-koin baru yang akan listing, sangat berbahaya. Permainannya kita harus rubah ya, dengan serangkaian pembaruan blockchain yang dijadwalkan dan perubahan regulasi yang mendukung peluang untuk pertumbuhan nilai ETH tanpa semakin cerah. Berikut adalah 3 alasan mengapa ETH bisa menjadi investasi yang menarik sebelum Januari 2026. Upgrade blockchain terbaru. ETH terus berinovasi dengan roadmap upgrade blockchain yang strategis. Upgrade terbaru yang dinamakan Pusaka dijadwalkan pada Desember ini, bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam jaringan Ethereum. Peningkatan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengguna dan pengembang, sekaligus meningkatkan jumlah transaksi yang dapat diproses oleh jaringan ya. Kita juga menunggu BTCD-nya yang masih tentunya 59,14. Kita tunggu sampai BTCD-nya jatuh di 50-an% baru kita go cuan besar ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Suara juga udah serak, teriak-teriak. Nanti kalau sudah siang ada berita yang hangat, saya kasih info untuk kalian. Harus semangat. PP saat ini terbaik ya. Ada orang besar di balik belakang layar. Ya, harus kalian pahami, ketahui, sabar. Kripto itu kalau turun memang kayak gini, tapi waktunya pam juga pam. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat. Mas Bro selalu ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.